Selamat datang di segmen analisa. Di beberapa hari terakhir ini kita melihat sepertinya Lisa Mariana itu sedang roadshow ya di sejumlah media ataupun juga podcaster YouTube besar di Indonesia. Beberapa hal yang aku lihat di sini bahwa Lisa sepertinya sudah lagi tidak terlalu malu-malu. Dari dulu sepertinya dia memang sangat frontal ya. Cuma di sini ada tujuan yang lain kenapa pada akhirnya dia mau muncul di berbagai macam media. Beberapa waktu yang lalu kan ada salah satu konten kreator yang bilang bahwa oh saya itu mau mengundang Lisa Mariana gitu, tapi dia katanya mau datang, kalau honornya berapa? 100 juta atau 150 juta. Kemudian Lisa mengatakan dengan tegas bahwa saya nggak seperti itu juga, alasan saya mengatakan itu karena saya nggak nyaman sama konten kreatornya begitu, saya nggak semahal itulah katanya. Nah, kemudian ada salah satu wawancaranya Lisa yang di media ini ya teman-teman ya, yang aku ngebuat heran gini, Lisa tuh sebenarnya tujuannya apa dengan kegaduhan yang dia ciptakan ini pada saat ditanya, Lisa tujuannya apa? Apakah kamu cuma mau uang? Enggak, saya nggak mau uang. Apakah kamu tanggung jawab? Enggak, nggak mau tanggung jawab. Lantas maunya apa? Ini adalah hal yang sulit untuk kita pahami. Coba kita simak dulu poin-poin yang disampaikan. Yang paling ngebuat aku geleng-geleng adalah katanya dia menyesal. Menyesal katanya telah menyakiti hati sesama wanita. Hati sesama wanita. Tetapi waktu ditanya lagi, menyesalnya di bagian mana ketemu dengan Pak RK-nya atau membuka semua ini? Enggak, aku nggak menyesal itu semua. Kan bingung ya? Itu kan sebuah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oke, terus dia mengadres isu terkait dengan statement jual beli. Katanya kan, Lisa ini kan bukankah kamu hanya sekedar jual beli begitu dalam hubungan ini? Yaitu resiko kamu dong kalau kamu mau mengalami hal seperti itu. Lisa dengan tegas mengatakan bahwa saya dan Pak RK itu bukan jual beli, tapi kami memang menjalin cinta. Dan dia berjanji mau bertanggung jawab. Oke, coba kita lihat kata-katanya di sini teman-teman. 3 tahunnya aku diem ya, berjuang sendiri, lahiran sendiri, semuanya sendiri gitu. Sedih ya kalau diceritain. Aku takut dihujat. Sorry sayang. Oke, semuanya aku sendiri, lahiran sendiri, berjuang sendiri. Sedih ya Kak kalau diceritakan. Ya, sedih adalah pada saat kamu mengalaminya. Tapi sedih sudut pandang dari masyarakat umum, ya kamu kan sudah tahu konsekuensinya. Ini bahwa kalau memang betul kamu menjalin hubungan dengan Pak RK tersebut, ya kan sudah ada konsekuensinya. Dia sudah memiliki istri, seorang pejabat terkenal, ada nama baik, bahkan digadang-gadang saat itu akan jadi presiden. Ya, adalah konsekuensi begitu. Lantas kita paham ya, usia dia kan 21 tahun saat itu teman-teman. Jadi masih self-center banget dan dia cantik banget saat itu. Jadi dia ngerasa bahwa dunia ini akan bertekuk lutut sama dia. Dia ngerasa bahwa harusnya dia bisa diperlakukan jauh lebih baik. Cuman Lisa lupa, di luar sana ada keluarga yang menangis. Kita nggak tahu nih, ibu cinta ya. Apakah ibu cinta, kita nggak paham nih. Ibu cinta kan kalau kita lihat di sosial medianya, kelihatannya baik-baik aja, senyum-senyum aja, menjalankan tugas dengan baik. Tapi aku yakin, di malam-malamnya ibu cinta juga pasti banyak mengeluarkan air mata. Aku yakin banget teman-teman, mau kamu sekaya apapun, seterkenal apapun, terus juga setinggi apapun jabatan dan juga pendidikan kamu, manusia adalah manusia sih. Terus, menyesal nggak sih Lisa sebenarnya dengan semua ini? Karena masih ya hilaf ya, kayak waktu itu masih 20-an tahun. Sekarang udah 25 nih, udah jadi seorang istri juga. Dulu mungkin belum terfikir gitu bagaimana rasanya kalau aku di posisinya ibu. Paham. Kalau sekarang udah aku bisa. menyesali dan aku minta maaf. Apa yang kamu sesali? Menyesali semuanya. Nah, ini yang unik nih, menyesali dan minta maaf buat ibu. Terus pada saat ditanya, apa yang disesali? Kok ada sesuatu hal yang unik di sini? Karena Kamu menyesal karena kamu sudah mengumumkan ini semuanya, mengklarifikasi semuanya tentang keadaan masa lalu. Atau kamu menyesal pernah punya hubungan dengan RK? menyesal, nggak ada yang aku sesali. Oh yang itu nggak ada disesali. Nah, kan aneh gitu. Nggak menyesal ketemu dengan Pak RK, nggak menyesal mengumumkan ini ke media. Terus yang disesali bagian apanya?
Ya dia bilang katanya adalah menyakiti hati sesama wanita. Bagi aku itu adalah satu hal yang nggak masuk akal. Kalau seandainya dia benar-benar menyesal dari hati, dia mungkin akan mengatakan ya, menyesal ketemu dengan Pak RK, menyesal telah memutuskan untuk begitu. Itu menurut aku adalah sebuah statement yang bertanggung jawab. Makanya aku yakin banget ya Bu Cinta, pada saat melihat ini, kayaknya sih boro-boro mau maafin gitu, melihatnya aja kayaknya udah nggak sudi sepertinya. Jadi tadi ada Karena kan apa yang aku bicarakan udah jujur banget kan. baik, jadi yang kamu sesali adalah apa yang kamu sesali? Ya aku sesali ya. Itu tadi aku merasa bersalah. Ada perasaan Bersalah. Bingung ya di sini ya, menyesali karena ada rasa bersalah. Jujur, kejadian seperti Lisa ini tuh fenomena gunung es di Indonesia, teman-teman. Maksudnya gimana? Ya mengalami kejadian Lisa, hamil, punya anak, bapaknya memiliki masih terikat dalam pernikahan resmi dengan orang lain, atau bahkan tidak diketahui atau nggak mau sebenarnya. Itu banyak banget. Ada beberapa case yang aku lihat di Indonesia dari orang-orang sekitarku yang posisinya seperti Lisa. Tanggung jawabnya dia adalah boro-boro dia menyampaikan ini ke publik, bahkan ngomong sama buah hatinya sendiri terkait dengan fakta ini aja tidak gitu. Ya, agak sulit ya. Ada dua sisi, teman-teman. Sisi yang pro dengan Lisa mungkin akan mengatakan, bagus dong Anjas, paling tidak putrinya itu tahu asal-usulnya, walaupun faktanya, kebenarannya adalah pahit, tapi Lisa memilih untuk mengungkapkannya. Sudut pandangnya yang pro dengan Lisa, salut gitu. Tapi sudut pandang yang kontra dengan Lisa akan mengatakan bahwa harusnya Lisa, sebagai bentuk penebusan kamu, kesalahan kamu di masa lalu, ya harusnya jangan dipublikasikan. Boleh kamu sampaikan ke anakmu tentang siapa bapaknya sebenarnya, cuma tidak usah dipublikasikan karena itu adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Jadi, kepahitan kamu, kesendirian kamu, ketidaknyamanan yang kamu alami beberapa tahun terakhir, anggap aja adalah dalam tanda kutip untuk menebus rasa bersalah yang kamu katakan adalah sudah disesali tersebut. Terus dia juga mengatakan terkait dengan emosi disepelekan. Dalam wawancara ini di Trans TV ya, itu Lisa mengatakan bahwa saya itu sering sekali disepelekan. Saya itu kayak pengemis, saya minta uang aja udah kayak pengemis, saya nggak dikasih uang lagi. Terus dia juga mengatakan bahwa selama ini PRK menafkahi saya, ya karena memang itu adalah anaknya, itu menurut dia secara logika. Ya, sah-sah aja dia memberikan statement tersebut. Aku nggak suka kayak gini, disepelein gitu Kak. Lebih ke situ sih. Ada perasaan Karena aku terakhir chat itu hanya di-read aja sama ajudannya. Oh, nih hati-hati nih. Orang kalau sudah disepelekan, cuman nggak dibalas pesannya, kayaknya udah sakit hati banget. Menurut aku sih itu mungkin kayak akumulasi ya. Akumulasi dari berbagai macam kejadian-kejadian kecil, kemudian tercetus oleh gara-gara chat tersebut. Dia ngerasa disepelekan. Karena kita paham, dia kan dulu sangat cantik ya, masih muda, self-centered. Dia pikir dia bisa menaklukkan dunia dengan kecantikannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Pada saat ada sesuatu hal yang terjadi tidak diinginkan, tapi justru ditinggalkan. Ini pelajaran ya bagi kita semuanya. Jangan pernah rely kepada orang lain, siapapun itu menurut aku ya. Makanya dia bilang katanya, fokus adalah kepada usaha, harus memperbaiki diri agar tidak tergantung secara ekonomi. Yang menjadi puncaknya dia bilang karena sejak 9 bulan terakhir ya, berarti dia sudah tidak lagi dikirimin nafkah, duit dalam tanda kutip, makanya dia ngerasa harus melakukan sesuatu hal. Pro dan kontra selalu ada. Terus terkait dengan tes DNA, dia mengatakan bahwa saya itu lagi nunggu tes DNA, tetapi saya sangat khawatir akan adanya rekayasa. Jujur memang aku juga ngerasa di Indonesia itu ada banyak hal yang sulit diprediksi ya. Kadang hal-hal yang sudah tersertifikasi, terstandarisasi, potensi untuk terjadi kecurangan itu masih ada. Jadi seperti kita bilang dulu ya, lebih baik dilakukan tes DNA itu 2 kali gitu ya. Pertama di Indonesia, yang kedua mungkin di tempat yang lain, atau di Indonesia aja semuanya, tapi di beberapa tempat agar ada pembandingnya. Kalau di Indonesia mungkin 2 atau 3 tempat. Cuman kan dari pihak lawannya mengatakan dengan tegas, mereka mau melakukan tes DNA asal ada surat perintah dari pengadilan.
Dan kita tahu untuk mendapatkan surat perintah tersebut, itu harus ada gugatan secara perdata dan bisa memakan waktu bisa 3-5 tahun. Kalau sudah menang perdata pun, nanti akan ada banding. Banding juga butuh waktu. Jadi memang yang dilakukan Lisa ini adalah perjuangan yang nggak bisa setahun 2 tahun. Tapi dampak kerusakannya, damage-nya, ini sudah dirasakan dari pihak lawan. Karirnya menurut aku sudah cukup hancur, dan kalau dulu PRK digadang-gadang akan menjadi calon presiden kuat Indonesia, kayaknya sekarang jangankan jadi calon presiden, untuk pemilihan kepala desa atau ketua RT aja kayaknya bakal sulit menang, karena popularitas di Indonesia itu masih sangat berperan penting dibandingkan yang namanya adalah kemampuan seseorang, like or dislike. Terus ada satu hal disampaikan dari Lisa di wawancara ini, bahwa dia itu katanya punya bukti rekaman suara. Rekaman suara pada saat katanya dia diancam, akan dibegitukan, layak dihilangkan dan sebagainya. Terus ditanya, itu di mana rekamannya sama hostnya? Rekamannya itu ada di otakku, karena ada rekamannya itu di Telegram dan sudah dihapus. Agak gimana gitu ya. Sudahlah, kurang lebih seperti itu. Dan Ibu Atalia, aku lihat dari Instagramnya terakhir, postingannya masih terus bekerja. Salah satu hal disampaikan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak Indonesia. Semangat buat semuanya. Dan Lisa adalah yang paling banyak muncul ke media, jadi sudah menjadi konsekuensi akan menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Kecuali kalau Pak RK juga banyak tampil di media-media Indonesia, pasti juga akan ada pro dan kontra. Kesannya kayaknya cuma Lisa doang yang disalahkan, Pak RK-nya nggak ada, ya karena memang Pak RK-nya nggak tampil. Kalau tampil juga pasti akan ada pro dan kontra juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.